Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kayati. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih ketika kita bekerja pada sebuah perusahaan, tetapi kita diminta untuk mengerjakan data dengan cepat. Nah, sebelum teman-teman semuanya bekerja ataupun saat ini mungkin sedang persiapan proses mencari atau melamar pekerjaan. Nah, di sini ada tips and trick bagaimana teman-teman ketika nanti bekerja pada sebuah perusahaan kaitannya dengan data. Nah, bagaimana jika teman-teman pada satu ketika diminta atasan untuk merapikan absen, kemudian melaporkan siapa-siapa yang tidak tertib dan siapa yang tertib, sekaligus menyebutkan statusnya. Misal teman-teman ini kondisinya punya rekapan absensi karyawan, katakanlah ini sebagai HRD atau SDM ya. Nah, artinya punya rekap nama per hari, kemudian ada keterangan apakah dia hadir, apakah dia izin atau absen. Teman-teman punya data mentahnya. Nah, kasusnya seperti di sini. Di sini saya memiliki data berupa tanggal, kemudian nama karyawan dan status karyawan. Data ini kebetulan masih data mentah dan jumlahnya lumayan ya, ada sekitar 80 baris. Dalam waktu 10 menit atau 5 menit kita diminta untuk melaporkan dari katakanlah 4 atau 5 karyawan ini, siapa yang sering terlambat atau sering nggak masuk atau sering izin. Nah, bagaimana caranya? Sedangkan nggak mungkin kita mengerjakan menggunakan cara manual, yaitu menghitung satu persatu nama dari karyawan kita. Sedangkan karyawan ini jumlahnya lebih dari 2 katakanlah. Ya, ini contohnya hanya 4, tapi kalau semisal karyawan dalam sebuah perusahaan ini puluhan, impossible kita harus menghitungnya manual. Untuk itu, pada sesi kali ini kita akan melakukan 3 hal. Yang pertama, kita akan merapikan data Excel. Yang kedua, kita akan menghitung jumlah kehadiran, jumlah izin, serta jumlah absen dari karyawan. Lalu yang ketiga, kita nanti akan menghitung atau menyimpulkan bagaimana status dari karyawan ini. Apakah pekerjaannya perlu dievaluasi atau dia sudah aman. Nah, yang akan kita lakukan pada saat ini nanti adalah yang pertama, merapikan data. Yang kedua adalah menghitung kehadiran, dan yang ketiga adalah mengetahui status dari karyawan. Nah, di sini saya ada data mentah, di sini ada tanggal, ada nama serta keterangan hadir, izin dan alfa ya. Nah, untuk itu kita sekarang akan mengelompokkan nama terlebih dahulu. Di sini saya memiliki 4 nama, yaitu Andi Zulkifli, Budi, Citra, dan Kesya. Dari 4 nama ini akan saya hitung berapa kali dia hadir, izin, dan alfa ya. Kita ambil dulu datanya, kita ambil 4 nama ini, kita copy. Nah, kita taruh di sebelah kanannya. Nah, sebelum kita mencari tahu jumlah kehadiran, izin, serta alfanya, kita perlu merapikan dulu data mentahnya, raw filenya ya. Nah, cara merapikan tentu kita menggunakan format tabel. Kenapa harus format tabel? Jadi agar dia itu bisa difilter, bisa di-sort, sehingga kita perlu menggunakan tabel, sekaligus membuat data kita ini menjadi lebih rapi. Nah, untuk membuatnya menjadi tabel, teman-teman hanya perlu ngeblok data yang mau dibuat tabel. Lepas itu, teman-teman tekan Ctrl T. Nah, akan muncul kotak dialog Create Table. Where is the data for your table? Di situ akan muncul mana sel yang diblok, yang menunjukkan itu adalah tabel kita.
Lalu di bagian paling bawah ada keterangan my table has headers. Itu otomatis tercentang yang artinya tabel kita memiliki header atau memiliki judul kolom. Nah, ini kalau misal tidak memiliki judul kolom boleh di-uncheck aja. Karena ini ada headersnya, jadi kita aktifkan checklistnya. Lalu kita tekan OK. Nah, ketika sudah, ini bentuknya sudah tabel, sudah rapi ya. Kalau nanti mau memfilter, mencari tanggal tertentu atau ngefilter yang A aja atau ngefilter nama-nama tertentu, misal hanya Andi aja, kita tinggal tekan tanda panah ke bawah yang ada di bagian headersnya. Nah, tanda panah ini bisa dipilih, misal diklik aja yang Andi biar tahu resum dari kehadiran atau absensi Andi seperti apa. Tuh ya. Jadi kalau formatnya udah tabel, kita gampang untuk melakukan filter, melakukan sort seperti itu. Nah, sekarang saatnya kita menghitung jumlah kehadiran karyawan, berapa banyak kehadirannya, izinnya, serta alfanya. Di sebelah kanan di kolom E saya sudah menuliskan nama karyawan yang ada di perusahaan saya. Di sini saya memiliki 4 karyawan. Nah, selanjutnya untuk menghitung data kehadiran ini saya menggunakan rumus CONIF ya. CONIF ada S-nya. Itu untuk menghitung dengan kriteria lebih dari 1. Caranya masukin tanda sama dengan lalu rumus CONIF yang ada S-nya. Kemudian untuk mempercepat proses, teman-teman bisa langsung ngeklik kolom yang dimaksud ya. Di sini kita akan memerlukan memanggil data dari nama karyawan. Berarti ada di kolom B. Saya klik kolom B, lalu saya tekan F4 untuk mengunci agar ini tidak geser di kolom yang lainnya. Nah, kemudian kita masukkan tanda koma atau titik koma disesuaikan dengan perangkat kita. Nah, di saya kebetulan menggunakan tanda koma. Lepas itu kita cari nama yang akan kita hitung kehadirannya, yaitu Andi. Kita cari di bagian tabel. Nah, Andi kita klik, lalu kita lock lagi. Selanjutnya, koma, status kehadirannya kita blok di kolom C. Jangan lupa di lock lagi. Kemudian tanda koma, tanda petik, kita tulis huruf H. Kenapa H? Karena kita akan menghitung yang jumlah hadirnya dulu. Ya, kenapa harus dikasih tanda petik? Karena dia berupa teks. Yang tidak diberi petik adalah yang data berupa angka ya. Nah, kalau sudah kita berikan tanda kurung tutup dan kita enter. Nah, hasilnya adalah 19. Ini adalah jumlah kehadirannya. Kita tulis di bagian atas untuk mengetahui ini apa. Lalu sebelah kanannya izin, di paling akhir alfa ya. Nah, kalau sudah untuk mengetahui kehadirannya 19 sudah dapat, izinnya berapa, alfanya berapa, kita belum dapat. Cara cepatnya kita bisa langsung ngopi dari hasil hadirnya ini. Nanti tinggal kita ganti bagian H tadi dengan I atau A. Kita langsung drag aja ke bagian kanan sampai alfa. Kemudian hanya yang paling belakang ini jangan lupa kita ganti dengan I ya, karena kita saat ini mencari jumlah izin. Hasilnya 0. Lalu kita cari juga yang bagian belakang, kita ganti yang huruf I tadi kita ganti, huruf H kita ganti menjadi huruf A karena kita mencari yang alfa. Kita enter juga karena ternyata tidak ada yang ini alfa juga. Sembari kita cek manual apakah betul dia nggak ada. Nanti kalau semisal data ini nggak valid, kita bisa hitung ulang apakah ada pergeseran rumus. Nah, di bagian izin kalau ketika kita cek di sini untuk status setelah kita ngeblok nama karyawan, seharusnya yang diblok lagi adalah nama karyawan tersebut. Tapi ini yang terblok adalah bagian
status kehadiran. Untuk itu kita harus ganti dulu. Ini kita hapus. Lalu kita ganti nama Andi ya. Kemudian yang C udah kita enter. Masih tetap 0. Berarti memang dia tidak ada izin. Kita cek manual juga ya. Sekilas Andi ini selalu hadir ya. Andi. Nah, sekarang kita coba yang bagian alfa apakah ada kesalahan rumus. Nah, di bagian nama ini juga geser. Kita hapus dan kita klik lagi nama Andi. Kemudian kita enter. Ternyata ada satu dia alfa. Nah, teman-teman kalau kita menggunakan cara mengcopy itu harus diperhatikan apakah ada data yang bergeser. Yang kita cari itu izin, ternyata yang dia itu masih hadir. Atau yang kita butuhkan nama Andi, ternyata dia geser di kolom status kehadiran selnya tadi ya. Nah, untuk yang lainnya kita juga bisa lakukan cara yang sama. Saya ulangi aja ya biar gak bingung dengan masukin rumus tadi. Sekarang kita nyari yang Budi Yahya. Kita masukin rumus count if. Lalu kita blok kolom B, kita tekan F4, kita kasih koma, kita klik nama Budi ya. Kemudian tanda koma, kita klik di bagian status kehadiran, jangan lupa tekan F4, tanda koma, lalu kita masukkan tanda petik H ya, karena kita mencari yang hadir. Lalu kita kasih kurung tutup dan enter. Ternyata kehadirannya si Budi adalah 15. Nah, kita coba drag ke kanan. Nah, ini masih ada perbedaan ya. Jadi perbedaannya adalah di bagian ini teman-teman. Harusnya status kehadiran yang berwarna merah ini posisinya tidak di sini. Sel harusnya berada di nama Budi. Nah, itu kebetulan ini ya, yang bagian merah. Kita blok langsung aja. Lalu kita hapus dan kita klik nama Budi Yahya. Seperti ini. Terus kita ganti iya karena kita mencari yang izin. Ada satu. Terus di bagian alfa juga begitu. Yang seharusnya nama Budi di sini geser di tanggal. Oke, kita hapus, kita ganti Budi. Kemudian hanya jangan lupa diganti yang A. Oke, ada 4 kali ya. Sekarang kita coba drag ke bagian bawah untuk mencari nama Citra sama Kesya Kemala. Nanti logikanya ada yang bergeser yaitu nama. Nama yang kita copy ini adalah dari nama Budi, nanti berarti kita harus ubah saat ketemu dengan nama Citra atau Kesya. Kita kita drag ke bawah. Oke, dia otomatis sudah Citra ya. Kemudian hadir. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita drag dari bagian atas aja berarti. Oke, langsung di drag begini. Nah, ini hasilnya sembari kita cek manual juga teman-teman. Oke, ini yang dicari Citra Kirana adalah izin. Izinnya ada 0. Kemudian di bagian yang alfa dia ada 3 kali. Namanya juga udah sesuai. Nah, ini juga sudah sesuai. Kita cek manual juga karena kita tadi pakai cara mengcopy ya, tidak memasukkan rumus secara manual. Nah, ini data kehadiran, izin serta alfanya sudah ketemu. Sekarang kita mau menemukan status dari absensi. Kita buat aturan bahwa yang hadir lebih dari 18 kali maka statusnya aman. Selain itu perlu evaluasi ya, yang hadirnya kurang dari 18. Kita tuliskan statementnya di bagian bawah ya. Jika hadir lebih dari 15 kali status aman. Yang selain itu ya, selain itu perlu evaluasi. Nah,
Kita tuliskan di bagian kanan alfa itu status. Nah, untuk menghitung status kita menggunakan rumus if ya. Untuk menemukan statusnya apa, kita menggunakan rumus if. Jadi nanti di dalam if itu berisi logika ya, fungsi logika. Kita umpamakan jika Andi hadir lebih dari 15 kali, statusnya aman. Selain itu evaluasi. Kalau kita cek manual di data ini teman-teman, di sini yang statusnya aman hanya Andi, karena yang lainnya jumlah kehadiran itu kurang dari 18. Mari kita buktikan dengan memasukkan rumus sama dengan if. Kemudian kita klik angka 19. Jika hadir lebih dari 18 maka aman ya. Kita gunakan tanda petik untuk menuliskan aman karena dia adalah teks. Nah, tanda koma lagi selain itu. Jadi bunyi tanda koma ini adalah selain itu ya untuk koma yang kedua. Selain itu perlu evaluasi. Kita baca lagi sekali lagi rumusnya. Jika F2 itu adalah hadiran, jika jumlah kehadiran lebih dari 18 maka status aman. Selain itu perlu evaluasi. Setelah itu kita berikan tanda kurung tutup, kita coba masukkan apakah ada yang salah. Nah, ada koreksi tadi ya, sudah dibetulkan. Statusnya aman. Sekarang coba kita drag ke bagian bawah. Apakah rumus ini berfungsi untuk yang lainnya? Nah, sesuai prediksi di awal bahwa dari 4 nama ini hanya 1 nama yang datanya aman, kehadirannya aman. Selain itu mereka semua perlu evaluasi karena jumlah kehadiran adalah kurang dari 18. Lalu untuk data yang sudah kita atur ini, kita juga bisa edit menggunakan tabel ya teman-teman ya. Kita blok dulu, lalu kita tekan Ctrl T. Hasilnya seperti ini. Jadi lebih rapi. Teman-teman bisa atur kembali, misal pengen di center juga bisa. Seperti ini. Jadi ketika kita mendadak diberi tugas oleh atasan untuk bagaimana menghitung data dengan cepat, misal kayak absensi seperti ini, kita sudah nggak perlu bingung lagi bagaimana caranya. Jadi kita bisa menggunakan data mentah yang kita miliki, lalu menghitung kehadiran, izin, serta alfanya menggunakan rumus count if, lalu menghitung statusnya menggunakan fungsi logika. Dan jangan lupa data yang sudah kita buat atau data mentah kita itu kita rapikan menggunakan format tabel. Nah, sekarang saatnya teman-teman untuk mencoba berlatih bagaimana ketika nanti kita ada kolom tambahan yaitu lembur. Kira-kira bagaimana cara menghitung lembur? Silahkan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Untuk jawaban paling menarik akan saya bahas di video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.